pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam acara spesial event untuk kasus penganiayaan dan penyerangan terhadap Bang Ade Armando. Nah, bersama saya sudah hadir tim kuasa hukum, ketuanya nih yaitu Habib Mu'annas Al-Aidid. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam, Nenong. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Iya. Jadi ini Habib Mu'annas ini adalah ketua atau koordinator dari tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh Bang Ade Armando dan juga keluarganya. Nah, bersama Bib Mu'annas ini ada beberapa pengacara ya. Kalau saya boleh sebutkan ya, Bib ya. Silakan, Teh. Ada Aulia Fahmi ya, ada Andi Windo, Wawan Setiawan, dan Prima Harli Angko ya. Iya, betul. Kalau Bang Erwin juga masuk, Erwin Masuk. Firmansyah. Masuk. Jadi ada 6 yang totalnya ada 6 orang termasuk Bib Mu'annas ini juga. Nah, dari mulai kasus ini terjadi tanggal 11 April ya, itu malamnya langsung Bang Ade menunjuk Bib Mu'annas ya, langsung tanda tangan surat kuasa waktu itu ya. Iya, tanggal 11 April malam. Secara lisan kita sudah menyampaikan agar menyerahkan proses hukumnya kepada kita. Nah, tapi tanggal 11 ya pas malamnya ya langsung beliau memberikan tanda tangan surat kuasa ya. Nah, waktu itu Bib ketika menerima apa istilahnya kepercayaan nih dari Bang Ade dan keluarga gitu ya. Gimana Bib Mu'annas menanggapinya? Karena kan kita tahu dalam kasus Bang Ade ini kan kayaknya cukup serius ya Bib ya. Di netizen misalnya kita lihat di media sosial sampai berhari-hari tuh Bib. Saya lihat trending terus kan pembicaraan terhadap Bang Ade ini. Ini isunya kan macam-macam tuh Bib. Nah, Bib Mu'annas gimana tuh ngelihat kasus ini awalnya gitu? Ya, kalau kita lihat kan sebetulnya ini sekarang kalau hubungan dengan Bang Ade ini kan saya cukup kenal baik juga, bukan persoalan karena sebagai kuasanya atau lawyernya gitu. Tapi ketika saya mendengar kabar tanggal 11 April itu dari rekan-rekan itu dikasih tahu bahwa katanya Bang Ade ada di TKP aksi 11 April aksi dalam mahasiswa demonstrasi itu ya? mahasiswa. Nah, saya nggak tahu waktu itu kepentingannya karena kabarnya ada yang bilang buat konten atau macam-macam. Nah, kabarnya Bang Ade hilang gitu. Nah, jadi terus kita cukup panik juga. Akhirnya kita konfirmasi ke teman-teman untuk memastikan apakah Bang Ade memang dalam hilang kemudian atau dikeroyok oleh orang, itu yang kita dengar. Ya sudah, kita pastikan ternyata benar cerita itu. Akhirnya kita telusuri lah waktu itu sampai cari tahu. Nah, saya baru bisa ketemu itu langsung dengan Bang Ade itu ya di UGD ya. UGD itu malam harinya itu tanggal 11 April itu ya. Ya sempat ngobrol sebentar. Nah, kemudian disitulah Bang Ade kemudian menyerahkan kepada kita agar proses hukum terhadap semua pelaku yang terlibat dalam kekerasan itu gitu. Dan sekaligus memberikan tanda tangan kuasa dalam kaitan soal masalah dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan terhadap yang bersangkutan. Gitu. Nah, mungkin Bib Mu'annas perlu menceritakan nih kepada pemirsa Cokro TV sejauh ini sampai ini udah mau masuk ke minggu ketiga ya Bib ya. Iya. Itu udah berapa orang pelaku penyerangan itu yang ditangkap oleh polisi? Ya, berdasarkan informasi kita selama ini cukup baik ya dengan penyidik dan kita memberikan apresiasi yang sangat penuh kepada mereka. Kita tahu bahwa mereka sangat bekerja cukup cepat gitu dan setidaknya ya sesuai lah dengan harapan yang kita inginkan gitu. Nah, dari konfirmasi karena ini ditangani oleh sebelumnya itu oleh Polres Jakarta Pusat kalau tidak salah. Kemudian belakangan kami terakhir sempat dibentuk satu tim atau didelegasikan itu akhirnya di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dan gabungan dengan Subdit Resmob juga. Itu kami jadi mendapatkan info mendapatkan informasi ini kemudian ditangani oleh di Reskrimum Polda Metro. Nah, kita mendapati itu ada 6 yang sudah dilakukan penangkapan. Artinya mereka yang terlibat langsung melakukan penganiayaan. Aksinya adalah pemukulan pada bagian kepala dan tubuh.
Itu yang kita dapat ada 6 orang. Itu ada pertama Abdul Latif, dia Ulhaq, kemudian ada Muhammad Bagja, ada Komarudin, ada Al-Fikri Hidayatullah, ada Marcos Iswan. Nah kemudian yang terakhir itu satu ditangkap oleh Cyber Polda Metro, itu atas nama Arif Ferdini yang sempat Videonya itu viral tersebar itu di media sosial. Dia menyebut bahwa Bang Ade katanya sudah meninggal dan polisi melakukan tembakan di TKP. Padahal itu tidak pernah ada, itu bohong. Jadi yang bersangkutan juga sudah ditangkap dengan dugaan tuduhan menyebarkan berita bohong. Gitu. Jadi totalnya sampai hari ini ada 7 orang. 7 orang ya. Nah, ini banyak juga nih Bib, netizen yang tanya-tanya soal kalau yang emak-emak yang pertama kali jadi provokator buat kayak ngumpulin massa buat menyerang Bang Ade itu ditangkap nggak Bib katanya? Iya, justru itu makanya kita sebetulnya kan harapannya itu masih ada 2 lagi. Ya berdasarkan hasil profiling kita ya. Kita mempelajari beberapa rekaman video yang kemudian sudah beredar. Itu selain ibu-ibu itu sebetulnya ada satu lagi orang yang melakukan pelucutan celana itu kan. Nah ibu-ibu ini saya kira juga punya peran penting karena darinya lah kemudian bermula kekerasan itu, provokasi, hasutan, menuduh Bang Ade sebagai penista agama. Sehingga kemudian orang jadi berkerumun. Nah kemudian memanfaatkan situasi sehingga orang kemudian secara membabi buta melakukan kekerasan terhadap Bang Ade atas tuduhan penistaan agama yang sama sekali tidak benar menurut kita. Nah, si ibu-ibu itu. Ibu-ibu ini saya kira juga berharap dia juga bisa diminta pertanggungjawaban, diproses. Termasuk yang melakukan pelucutan celana itu. Kita tahu bahwa ini adalah semua pelaku lapangan. Semua pelaku lapangan ini biar bagaimanapun dia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Semua rangkaian peristiwa tindak pidana yang terjadi pada hari itu harus bertanggung jawab. Ya, artinya bahkan ya kalau perlu tidak hanya pelaku lapangan gitu loh, tapi sampai bisa naik ke level atas. Ke level yang aktor intelektualnya aktor gitu intelektual. Ya. Karena kalau kita lihat grand design-nya ini kan di lapangan ini, ini udah dipastikan bukan mahasiswa teh. Betul. Bukan mahasiswa, ternyata beberapa di antara pelaku ini terafiliasi oleh sebuah organisasi terlarang dan sudah dinyatakan terlarang. Jadi sebelum itu, setelah ada 6 orang plus 1 orang si provokator siapa namanya tadi Arif Ferdini ini tertangkap. Kemudian oleh Bibu Anas dan teman-teman dan juga dari polisi itu di profiling, kemudian ada kesimpulan bahwa semuanya ada keterkaitan dengan organisasi terlarang itu. Misalnya Bib, di antara kemudian menurut catatan kita kan di antara 3 orang pelaku itu ya, 3 orang 4 orang lah, itu kita pastikan itu dari organisasi terlarang. Gitu. Nah jadi saya kira bahwa ini kan mereka berada dalam aksi mahasiswa, bukan aksi mereka ini kan, dalam aksi mahasiswa. Penyusup lah bisa dibilang begitu ya. Mereka melakukan penyusupan aksi mahasiswa, tapi mereka punya agenda lain, gitu loh, yang nggak ada hubungannya dengan aksi itu. Karena kalau misalnya berhubungan dengan aksi itu, harusnya mereka nggak melakukan kekerasan terhadap Bang Ade. Karena setahu kita bahwa Bang Ade juga punya tuntutan yang sama, sikap yang sama kan terhadap tuntutan mahasiswa. Nah, artinya punya agenda lain dan itu terbukti dengan kemudian melakukan kekerasan dan pemukulan terhadap Bang Ade itu kan dengan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tuntutan mahasiswa. Gitu. Dan ini dilakukan oleh orang yang sama. Jadi kita berpikir bahwa jangan-jangan memang mereka ini ada yang menggerakkan, ada yang memerintahkan. Dalam hukum itu dikenal dengan istilah aktor intelektual. Gitu. Jadi memang mereka jangan-jangan datang, kemudian sengaja memprovokasi, kemudian sengaja mentarget Bang Ade, kemudian sengaja melakukan kekerasan terhadap Bang Ade. Nah, situasi ini kalau kemudian tidak coba untuk ditarik sampai level pelaku atau aktor intelektual, artinya hanya di pelaku kemudian di lapangan, ini berbahaya. Artinya ini bisa terjadi pada siapapun, orang bisa dengan mudahnya ditarget, dituduh, gitu seperti Bang Ade Armando kan, itu oleh pelaku-pelaku yang berbeda yang sekarang ditangkap ya. Karena si aktor intelektualnya ini belum ketangkap. Nah, kita sebetulnya sedang menunggu itu, menunggu hasil resmi dari pihak resmi ya, dari hasil pemeriksaan di pihak kepolisian berdasarkan dari dugaan-dugaan pelaku yang sudah tertangkap ini, gitu, termasuk ya 2 itu yang masih kita harapkan. Ya tapi terlepas dari itu ya kami ya masih mengikuti lah perkembangan dan
hasil surveillance dan profilingnya polisi terhadap kemungkinan pelaku-pelaku lain, baik itu di lapangan maupun aktor intelektual. Jadi ada kemungkinan bahwa selain pihak aparat itu bisa menangkap si aktor intelektualnya, juga pelaku-pelaku yang juga punya peran di lapangan ya Bibi. Iya, Kayak itu tadi harapan kita. si provokator gitu ya, si Iya, ibu-ibu iya. provokator, dan mungkin banyak itu kan masa namanya juga Iya. ya. Nah, ini kan tim kuasa hukum ini kan sampai membuat yang namanya sayembara Iya, ya, iya. untuk meminta bantuan nih ke publik. Iya. Partisipasi publik terkait siapa yang melucuti celananya Bang Iya. Ade. Nah, sebenarnya mungkin Bib Muanas bisa cerita kenapa sih harus melakukan yang namanya sayembara itu, Bib? Apa misalnya karena polisi tidak bisa secara jelas menangkap si pelaku, atau ada alasan apa nih, Bib? Iya, jadi yang kita terima selama ini kan informasi bahwa ada sudah tertangkapnya 6 orang itu pelaku-pelaku lapangan. Kemudian kita melihat juga sebetulnya berdasarkan analisa kita itu ada 2 orang yang bisa berperan kan dalam kekerasan itu. Pertama selain ibu-ibu itu, kedua adalah yang soal pelucutan celana. Tapi kan persoalannya kita sejauh ini komunikasi nampaknya belum bisa teridentifikasi gitu loh. Secara Khususnya, sempurna iya, itu. kalau si ibu ini sudah teridentifikasi, jadi kita masih menunggu ya. Nah sementara kalau yang pakai celana ini, itu setahu saya tuh belum. Nah kita berapa kali mengumpulkan video untuk memastikan ya, Nah kayak kita agak kesulitan gitu. Dan bahkan berdasarkan informasi yang kita dapat juga kita masih kesulitan. Nah akhirnya karena kita kejar-kejaran waktu juga gitu, dan ini kan sebetulnya bagus juga melibatkan partisipasi publik sebetulnya kan. Termasuk dananya juga itu ada yang donasi ya Bib ya, yang punya concern yang sama dan ingin membantu gitu ya Bib ya. Jadi kalau kita lihat orang yang menggunakan topi dan berambut pirang ini melakukan pelucutan celana itu kan betapa emang kejam gitu deh. Emang sengaja untuk mempermalukan, untuk melakukan penelanjangan. Jadi dia sangat pantas memang untuk ditangkap gitu. Nah kebetulan kemarin sebelumnya itu berapa teman-teman setuju. Gimana kalau kita patung aja, kita bikin sayembara gitu. Oh jadi dana yang 10 juta ini patungan dari uang dari teman-teman lawyer. Keren banget ya. Uang dari teman-teman lawyer semua. Dari uangnya masih ada. Ya kan dan kita karena siapkan, belum ada keputusan ya Bib. Nah iya. Jadi ketika kita buka sayembara, itu banyak DM, kemudian WhatsApp juga masuk ke saya gitu loh. Dan dari sekian banyak informasi yang kita terima tentang profiling pelaku itu ada yang salah juga, ada yang benar. Nah akhirnya tapi kita inventarisir ada 2 orang yang saya kira tuh memberikan informasi yang akurat valid gitu. Tapi yang satu lebih valid itu karena dia memang tetangganya persis nih. Nggak bisa saya sebutkan namanya, tetangganya persis. Nah kemudian dia punya nomor teleponnya. Nah, kemudian dia juga tahu bahwa kesehariannya katanya si pelaku ini adalah memang langganan demo gitu loh teh. Dan tergabung dalam organisasi terlarang juga. Itu jadi bahkan alamatnya juga kita sudah diberitahu ya. Yang pasti kita sudah mengantongi 2 nama, jadi sekarang tinggal menunggu ya hasil surveillance. Udah dilaporkan, udah diserahkan udah gitu diserahkan. ya. Jadi hasil surveillance dan profiling dari resmi dari pihak kepolisian, apakah pelaku ini adalah identik dengan yang melakukan pelucutan celana gitu. Jadi kalau ini sudah selesai semua, kemudian dia udah tangkap, ya nanti kita akan pengumuman pemenang sayembaranya secara resmi nanti akan kita distribusikan ke mereka. Ini Gitu. menarik ya Bib. Kayaknya ini isu yang melibatkan publik seperti ini tuh buat saya cukup mengharukan ya Bib ya. Karena ada keterlibatan publik gitu yang ingin membantu menangkap si pelaku itu gitu Bib ya. Itu Bib Muanas awalnya ketika punya ide niat bikin sayembara ini, terbayang nggak sih kalau respon publik itu seperti ini Bib? Iya, sebetulnya kita kan bisa melihat respon publik itu adalah ketika Bang Ade itu jadi korban kekerasan kan begitu
marah kayaknya ya kalau kita tangkap ya. Bahkan berapa kali di Twitter juga tuh trending. Artinya banyak orang kemudian memberikan dukungan penuh kepada Bang Ade, gitu loh. Nah, jadi saya kira juga waktu itu berpikir apa salahnya gitu loh kita mencoba kalau misalnya ada pelaku yang memang kita perlu bahwa dia harus bertanggung jawab di hadapan hukum, tapi kita tidak tahu gimana kalau kita melibatkan partisipasi publik gitu. Ya sudah kita lemparkan saja kepada publik. Nah ternyata responnya luar biasa. Ketika membuat sayembara, responnya itu juga saya nggak nyangka juga itu rame juga, lumayan rame dan detail mereka kasih tahu tuh ke kita. Dan kalau nggak salah itu si orangnya pelakunya itu juga udah tersebar ya mukanya di mana-mana. Artinya setelah ada laporan gitu ke Bib Mu'annas itu kemudian dengan sendirinya itu saya lihat di media sosial itu cukup nyebar gitu loh dengan wajah yang detail-detail gitu loh Bib. Iya itu makanya saya bilang sampai misalnya dia itu respon. ini FPI Jawa Tengah kayak gitu-gitu ya Bib ya. Jadi memang respon publik dalam apa ya terhadap pelaku yang diduga melakukan pencucian celana itu, saya nggak tahu apakah mereka mungkin karena sayembaranya atau tidak, saya nggak tahu ya. Karena yang pasti bahwa saya melihat itu dukungan terhadap Bang Ade dalam kasus ini itu sangat luar biasa, gitu. Tapi meski demikian kan, ya kita tetap harus komitmen, gitu teh. Jadi aman, saya kira kita udah mengantongi 2 nama yang memberikan informasi itu, nanti akan kita sampaikan. Ya tentu menunggu dong hasil resmi dari pihak kepolisian. Apakah pelaku yang kemudian kita sampaikan kepada mereka, kepada pihak kepolisian dalam hal ini, yang kita peroleh dari mereka ini adalah identik dengan pelaku di lapangan itu. Nah, supaya ini kemudian tidak disalahartikan atau kemudian menjadi keliru seperti kasus sebelumnya itu atas nama DPO yang nggak pernah dirilis sama sekali oleh pihak kepolisian. Nah ternyata dianggap seolah-olah DPO. Nah ini kan ini juga jangan sampai terjadi seperti itu karena ramai di media sosial atau disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya kira tolak ukurnya adalah nanti ya pada saat polisi resmi mengumumkan tentang si dugaan pelaku pencucian celana itu. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi Bib Mu'annas juga menyampaikan bahwa ketika di profiling nih para pelakunya dari 6 itu kan udah teridentifikasi misalnya 3 itu adalah terkait dengan organisasi terlarang FPI itulah kita sebut aja ya. Udah ini kan udah jadi rahasia umum ya Bib ya. Nah, kira-kira ini Bib Mu'annas ini udah analisa nih Bib. Kira-kira memang ini bisa kita bilang tadi kan ada yang mengorganisir. Artinya si organisasi ini kan sebenarnya belum hilang sama sekali kan Bib. Dia terus-menerus bergerak di lapangan mengganggu ya misalnya gitu, mengancam, mengganggu aksi mahasiswa kayak gitu-gitu. Iya, kalau kita lihat kan sebetulnya gini. Saat kita bicara fakta aja ya, bahwa fakta yang melakukan pengeroyokan terhadap Bang Ade adalah bukan mahasiswa. Peristiwa itu terjadi pada 11 April berkaitan dengan demonstrasi dan tuntutan mahasiswa masalah 3 periode, masalah penundaan pemilu. Kan itu dia itu. Nah kekerasan yang terjadi pada Bang Ade itu nggak ada kaitan sama sekali gitu loh dengan itu. Beda kalau yang melakukan pengeroyokan itu adalah mahasiswa. Tetapi kita sepakat bahwa orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Bang Ade itu adalah penyusup, itu fakta. Nah tapi ketika kita kemudian kerucutkan bahwa di antara pelaku-pelaku itu ternyata mereka punya latar belakang yang sama, latar belakang yang sama. Nah ini yang kemudian menjadi asumsi kita, loh jangan-jangan mereka yang digerakkan, jangan-jangan mereka turun ke sana memang sengaja untuk disusupkan, kemudian mencari target. Nah kalau memang skenario-nya seperti ini, artinya apa? Ya penegak hukum tidak hanya bergerak pada penangkapan pelaku di lapangan. Gitu loh. Ini bisa jadi ada aktor intelektual yang kemudian menggerakkan, kemudian melakukan target, karena kalau di media sosial kan sempat tuh kemudian diumumkan ada Bang Ade kemudian di lapangan, ada tuduhan bahwa dia adalah penista agama, ada ibu-ibu yang kemudian memancing pertama kali, kemudian tiba-tiba orang berkerumun. Bahkan kalau ngeliat aksi mahasiswa itu, kalau kita lihat bahwa mereka itu justru kabarnya kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan terhadap Bang Ade ini adalah bagian yang menolak ketika mahasiswa melakukan membubarkan diri kan? Iya, di video jelas banget itu ketika mahasiswa mau bubar gitu, dilarang yang sama mereka. Gitu.
wah kok Iya. mahasiswa selesai nih yang pro Jokowi nih, ada tuh videonya. Iya, artinya begitu. mereka memang datang ke situ untuk membuat kerusuhan, untuk melakukan kekerasan. Gitu loh, bukan seperti apa yang kemudian dilakukan tuntutan seperti oleh mahasiswa. Betul. Nah, jadi yang kenapa begitu penting aktor intelektual dalam peristiwa itu harus diungkap oleh penegak hukum? Karena ini bisa terjadi pada siapapun yang tidak disukai Oleh mereka ya. oleh mereka, gitu loh. Mungkin hari ini mereka, mungkin hari ini Bang Ade, mungkin besok bisa saya. Nah ini Atau mungkin besok bisa teman-teman yang lain. Betul. Yang karena menurut mereka dengan menggunakan perasaan karena buang kelompok mereka menuding bahwa dia adalah penista agama. Dan ini sangat membahayakan keselamatan jiwa kalau tidak diungkap. Jadi harapan kita adalah kita aktor intelektual itu yang juga harus ditemukan ini ya. Itu deh. Nah ini terkait tadi dengan yang dibilang oleh Bib Mu'anas bahwa ini aktor intelektual ini harus ditemukan, bukan hanya si pelaku yang di lapangannya, karena bisa menimpa kepada yang lain. Iya. Mungkin kemarin Bang Ade, dan ini kebetulan juga Bib, kemudian ada misalnya seorang profesor UGM yang setelah kasus Bang Ade kemudian menayangkan banyak foto itu loh, termasuk foto saya juga kan, termasuk foto Mas Guntur juga kan. Yang itu kayak seperti juga ancaman, lu hati-hati nih, kalau enggak bisa seperti Bang Ade nih. Apa maksudnya kan ditangkapnya aktor intelektual tuh maksudnya kan tidak nanti menjadi liar seperti itu kan ya Bib ya? Itu yang makanya kita bilang bahwa tuduhan penista agama itu seperti apa yang terjadi pada Bang Ade itu adalah tuduhan yang berbahaya tuh. Bisa mengancam keselamatan jiwa. Apalagi kalau kemudian diskenariokan bahwa seolah-olah orang ini adalah kebal hukum. Ya, maka penista agama itu ada sebagai pemahaman di masyarakat kita kan seolah-olah kalau dia dianggap penista agama bahwa dia halal untuk dilakukan kekerasan, kekejaman, apapun seolah-olah halal. Untuk dibunuh pun halal. Gitu. Itu makanya kita ngeri banget. Dan makanya itu kenapa kita selalu mengatakan bahwa nggak boleh ada orang dituduh atau seenaknya menuduh orang sebagai penista agama tanpa ada vonis pengadilan. Gitu loh. Nah itu mungkin yang bisa menjelaskan kenapa Bib Mu'anas juga pemirsa Cokro TV melaporkan tweet Sekjen PAN Pak Edi Suparno ya. Ini karena tadi yang dijelaskan itu ya Bib ya. Jadi itu gimana sih sebenarnya ceritanya? Pokoknya gini, jadi gini, prinsipnya kan gini juga. Jangan pernah kita mentolerir orang melakukan tuduhan penistaan agama atau apapun gitu tanpa ada vonis pengadilan. Gitu loh teh. Hanya karena berdasarkan perasaan pernah dilaporkan atau kan katanya alasannya karena pernah dilaporkan. Atau kemudian berdasarkan ukurannya kan perasaan teh. Kita negara hukum, ada undang-undang, ada bagaimana orang melakukan proses. Proses persidangan, proses segala macam. Nah, itu yang kemudian saya kira harus dipahami oleh publik gitu. Nah, tadi kayak misalnya Sekjen PAN itu bagi saya dia melakukan cuitan itu begitu sadis. Bang Ade masih di rumah sakit. Dia memang mendukung pengusutan terhadap penganiayaan. Tetapi menjadi persoalan adalah dia juga dalam waktu bersamaan juga menuduh mereka yang melakukan penistaan agama untuk ditindak tegas, termasuk AA. Gitu loh. Termasuk kakak kan berarti Ade Armando. Kenapa saya tadi bilang bahwa itu adalah Ade Armando? Ya? Karena pada saat kejadian sama tidak ada orang lain lagi yang mengalami kasus penganiayaan dan mengalami tuduhan penistaan agama pada hari itu selain Ade Armando. Nah, jadi itu terbukti apa ketika kita minta siapa? Kalau bukan Ade Armando, mereka berkelit kan bahwa itu bukan Ade Armando katanya. Lalu kalau bukan Ade Armando kemudian siapa? Tapi anehnya memang seperti ada gium sesuatu yang dibuat-buat itu ada yang aneh. Mereka bilang, sekarang mereka pertanyakan puasa saya dari Ade Armando. Ya kan itu juga jadi janggal juga gitu loh. Satu sisi mereka mengingkari bahwa AA adalah Ade Armando, sementara di sisi lain mereka bicara soal masalah puasa saya dari Bang Ade gitu. Mempertanyakan. Iya. Nah, itu yang saya kira itu nggak bisa dibiarkan. Makanya waktu itu kita sempat menyampaikan kepada yang bersangkutan agar menghapus cuitan. Sebenarnya permintaan sederhana teh. Jadi tuntutannya itu sederhana aja menghapus cuitan. Gitu ya, cuma gitu loh. Somasinya itu cuma itu aja ya. Kenapa selevel sekjen bukan karena kita pilih-pilih atau apa ya? Ya karena dia punya konstituen anggota dewan tinggi parpol. Bisa dipercaya teh omongannya dan itu berbahaya kalau kemudian dibiarkan. Membentuk opini publik lah. Kalau misalnya orang biasa atau masyarakat biasa yang nggak ngerti hukum dia menuduh Bang Ade penista agama terus kita laporkan, kita juga nggak semena itu teh. Gitu loh, kan orang pinter nih. Ya. Makanya saya kira tuh
malah dia kemudian merespon balik saya dengan melaporkan polisi ya saya menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Sekjen PAN itu ya mempermalukan diri dia sendiri gitu. Gitu. Tapi dibilang kan bahwa ketika dilaporkan ke polisi, yang akhirnya kemudian dilaporkan ke polisi karena somasinya tidak terpenuhi ya Bib ya, tidak dipenuhi gitu kan, akhirnya dilaporkan ke polisi kan. Dia bilang, saya anggota DPR punya imunitas hukum Bib katanya gitu kan. Iya, makanya kalau bicara soal hak imunitas, kan hak itu dipakai di lembaga itu, bukan di media sosial gitu. Jadi beda banget ya. Iya, jadi emang kalau orang punya hak imunitas, berarti kalau begitu kita pertanyaan gini, berarti kalau anggota dewan boleh nuduh orang seenaknya, memvonis orang tanpa ada putusan resmi dari pengadilan sebagai penista agama, berbahaya itu teh. Bahaya banget. Berbahaya. Karena itu bisa terjadi pada siapapun gitu. Jadi memang itu poin yang penting pemirsa Cokro TV, bahwa Edi Suparno, Sekjen PAN itu bukan hanya sekedar bahwa tweetnya atau pernyataannya itu bisa dibilang lepas begitu aja ya, tetapi sangat akan membentuk opini publik dan seakan-akan kekerasan terhadap Bang Ade itu dimaklumi dan dibenarkan ya Bib, karena dia katanya penista agama. Tuduhan itu kan itu yang tuduhan, jadi poinnya. Mereka yang termasuk minta tidak tegas, termasuk mereka yang menistakan agama, termasuk KA, itu tuduhan, itu fitnah. Kalau memang bukan harusnya dugaan. Kalau memang mau diproses yang mereka yang melakukan penistaan agama, lo yang dilaporkan bukan cuma Ade Armando lo menurut data yang kita milikin. Ada Rocky Gerung teh. Yang dilaporkan ke polisi ya, nama-nama ya. Dan kitab suci fiksi. Ada Abdul Somad, Mustafa Nahra, ada Mustafa Nahra, ada Haikal Hasan yang pernah menuduh Habib kafir. Tapi nggak pernah dibilang penista agama kan? Kan gitu. Terus apakah boleh kita pukulin mereka seperti mereka pukulin Bang Ade di jalan? Apapun caranya nggak bisa dibenarkan kekerasan. Ya, kita tetap harus dalam koridor proses hukum. Kita mengutuk siapapun yang kemudian melakukan kekerasan tanpa melalui proses hukum. Saya kira itu deh. Ya, ini menarik. Jadi kalau yang namanya kekerasan itu memang harus dikutuk. Artinya jangan ada tapi dan alasannya ya. Karena itu presiden buruk kalau misalnya ada pemakluman atau pembenaran ya, apapun alasannya. Bib, ini kembali ke si pelaku itu Bib. Nah, dalam pasalnya atau tuduhannya, kira-kira nanti si pelaku ini memakai pasal apa? Apakah ini sebenarnya, misalnya keluarga juga sering tanya ke saya nih, itu kira-kira nanti dihukumnya berapa lama sih? Gitu, kira-kira lama apa enggak, berat apa enggak, kayak gitu-gitu loh. Karena ada kekhawatiran kan Bang Ade ya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai sahabat kita gitu, itu kan khawatir juga pelakunya kemudian ya cuma dihukum begitu aja gitu. Iya. Itu kalau gimana dari dikonstruksi pasal yang kemudian menjerat mereka sehingga mereka ditahan itu kan penyidik itu menggunakan pasal 170 di antaranya. Itu hanya pidananya 5 tahun. Minimal. Iya, pengeroyokan artinya kekerasan yang dilakukan lebih dari 2 orang, lebih dari 1 orang. Nah, itu 170. Kemudian juga dirangkai ada pasal 351 deh. Penganiayaan. Gitu. Kemarin kita masih diskusi tentang memungkinkan untuk dilakukan percobaan pembunuhan deh. Karena kalau dari aksi-aksi kekerasan yang kemudian dilakukan oleh para pelaku, kita melihat bagaimana mereka itu melakukan kekerasan terhadap titik-titik mematikan, bahkan termasuk kemaluannya gitu. Ya, kita dengar jadi kabar terakhir. Selain otak gitu ya, selain kepala itu adalah diinjak, ditendang. Ya, bagian-bagian mati kan yang paling berbahaya itu kan kemaluan di Bang Ade. Sempat terakhir itu kan ada pendarahan di kandung kemihnya gitu. Nah, jadi saya kira ya mudah-mudahan kita serahkan saja nanti dalam proses hukumnya ini, yang pasti akan kita kawal terus sampai kapanpun ini kita akan kawal sampai perkara ini selesai. Nah, bisa nggak Bib dari sekarang misalnya ngebayangin bagaimana nanti kira-kira proses pengadilannya ini akan terjadi? Karena kan kita tahu bahwa pelakunya tadi kebanyakan dibilang oleh Bib Mu'anas terkait dengan organisasi terlarang yang selalu kita udah sering lihat kasus-kasus sebelumnya, selalu pasti itu mengerahkan massa, Bib. Gimana itu, Bib? Udah kebayang nggak kira-kira perang apa gimana nih kita? Iya, dari pengalaman kita selama ini seperti itu. Jadi kalau berhadapan dengan kelompok-kelompok atau ormas-ormas yang selama ini kita kenal intoleran, termasuk yang sudah dibubarkan, misalnya FPI dan sebagainya itu, ya biasanya
mereka selalu datang ke persidangan, memenuhi ruang persidangan, melakukan ancaman, teror dan segala macam. Gitu intinya seolah-olah membenarkan bahwa kekerasan yang kemudian terjadi termasuk tuduhan-tuduhan itu dianggap hal yang biasa. Nah, tapi kita sudah antisipasi nanti dengan pihak kepolisian agar bisa dilakukan pengamanan gitu. Karena biar bagaimanapun ini menyangkut keselamatan jiwanya Bang Ade, atau kemudian bisa kita punya alternatif lain. Misalnya karena untuk keselamatan jiwa dari korban ya kan? Misalnya dalam situasi yang tidak kondusif, tapi itu biar polisi kemudian lakukan penilaian, misalnya bisa melalui sidang, melalui online, Zoom atau seperti itu kan bisa menjadi alternatif gitu. Tetapi yang pasti bagi saya adalah perjalanan Bang Ade menuntut keadilan terhadap para pelaku ini adalah masih panjang. Masih panjang pengalaman kita. Sampai nanti puncaknya pada saat persidangan. Itu mungkin bisa Bang Ade dan sejumlah saksi hadir. Kemudian mereka-mereka yang mendukung para pelaku itu juga mungkin bisa hadir. Dan saya kira nanti akan ya kita percayakan lah bagaimana proses persidangan itu pada pengamanannya adalah pada pihak kepolisian untuk bisa memberikan jaminan kepada kita gitu. Nah ini kan masalahnya juga Bib ya di opini publik baik khususnya di media sosial nih Bib, selalu tuh masih aja didengungkan atau digemborkan seakan-akan bahwa Bang Ade ini layak diperlakukan seperti itu karena soal penista agama itu loh Bib. Nah kira-kira nih apa nih yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum untuk mengcounter ya opini-opini yang masih berkembang seperti itu Bib. Kalau tadi kan udah seperti yang pelaporan terhadap Sekjen PAN misalnya. Tapi sekarang kan masih juga tuh Bib. Adalah sedikit-sedikit gitu. Apa akan juga ditindak juga tuh kalau ada misalnya orang atau akun yang menuduh Bang Ade seperti itu. Iya, yang pasti kan sejauh ini kita juga ada tim untuk melakukan patroli, gitu ya. Monitoring terhadap akun-akun medsos. Tapi memang kalau tuduhan itu berasal dari tokoh atau dia influencer atau dia punya pengaruh, tentu kita tindak gitu ya. Iya, kita akan ambil langkah hukum itu pasti seperti apa yang kita lakukan pada Sekjen PAN. Karena tuduhan penistaan agama itu bagaimana tuduhan sadis. Sadis dan itu berbahaya bagi keselamatan jiwa. Bukan hanya Bang Ade, siapapun yang dituduh itu harus melawan, nggak bisa dibiarkan. Nah, jadi kalau akun abal-abal, misalnya akun bodong gitu loh teh, ya mungkin dicuekin kita aja cuekin lah, nggak usah terlalu ini. Dan kalau itu misalnya orang biasa, rakyat kecil, karena mereka juga kan terpengaruh teh. Ya, jadi kita juga nanti kita laporkan, kita dianggap semena-mena terhadap rakyat kecil kan, narasi jadi nggak bagus juga tuh. Jadi mungkin kalau masyarakat biasa ya kita nggak akan ambil tindakan loh tuh. Karena bagi kita mereka juga adalah korban. Korban dari informasi yang tidak benar lah gitu. Informasi yang kemudian menyesatkan gitu loh. Ya seperti apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Sekjen PAN itu dalam cuitannya gitu. Yang menyebut Bang Ade penista agama tanpa kemudian ada vonis pengadilan. Nah itu kan saya kira berbahaya, dan kasus ini saya kira akan menjadi contoh bagi siapapun, ya termasuk khususnya para tokoh atau influencer lain yang tidak bisa mereka itu menuduh orang atau mencuit semaunya, apalagi sampai berlindung di balik hak imunitas dan sebagainya. Ya, itu penting banget pemirsa Cokro TV. Tapi mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bib ya. Harapan Bib Mu'anas nih setelah adanya kasus kekerasan terhadap Bang Ade ini, khususnya buat publik itu mau gimana, mau seperti apa gitu, apa yang diharapkan Bib Mu'anas untuk publik ini gitu. Apakah misalnya publik khususnya pemirsa Cokro TV harus hati-hati terhadap informasi yang nggak benar atau gimana gitu, karena ya kita kan tahu media sosial itu kan justru sangat gencar ya. Iya, sebetulnya kalau kita melihat kasusnya Bang Ade ini kan motif atau latar belakang yang kemudian berujung pada kekerasan ini kan tuduhan terhadap Bang Ade dianggap sebagai penista agama, konteksnya itu teh. Padahal kalau kita melihat bahwa apa yang dilakukan Bang Ade itu sebetulnya cuma perbedaan pendapat aja dalam menilai sesuatu, dan itu hal yang biasa. Perbedaan pemikiran, perbedaan segala macam itu bagi saya itu hal-hal yang biasa. Berbeda dengan tuduhan-tuduhan penista agama.
Nah, misalnya kalau dalam kasus-kasus yang selama ini dilaporkan penistaan agama itu kan, ya tadi kita udah katakan banyak teh, ya kan ada Rocky Gerung, ada Haikal Hasan, ada Mustafa, ada yang lain-lain itu kan. Ya nggak bisa juga kita melakukan kekerasan juga dong terhadap mereka. Seperti kalau mereka melakukan terhadap Bang Ade, itu boleh mereka juga kita lakukan kekerasan. Kan Jadi, itu. bukan negara hukum. Ini Iya. jadi kayak Nah artinya gini, tuduhan bahwa penistaan agama itu ya harus dilihat bahwa itu adalah dugaan tindak pidana yang diatur di dalam pasal 156A KUHP. Jadi tetap harus menyerahkan itu berdasarkan prinsip pembuktian hukum. Ada mekanismenya. Kemudian dilaporkan, ahli kemudian diminta keterangan, kemudian diuji, kemudian sampai proses seperti yang terjadi dalam kasusnya Yahya Waloni misalnya, atau misalnya dalam kasusnya Muhammad K. Aceh dan sebagainya. Nah itu rutenya jelas deh, ada vonis pengadilan, ada putusan pengadilan. Nah tapi kalau misalnya dalam kasusnya Bang Ade itu kan nggak ada ya. sama situasi terlapor aja. Artinya orang yang dilaporkan itu belum tentu terbukti juga teh. Karena dalam perjalanan banyak juga kemudian kasusnya dihentikan. Ya kan? Ya, artinya kan Dan- dari sejak iya. awal kan sudah berhenti karena memang tidak terbukti Iya, kan. dan artinya tidak bisa menggunakan menuduh orang melakukan penistaan agama itu tolak ukurnya berdasarkan perasaan dan kelompok. Yang terjadi kan seperti itu karena di kelompok kita dia penista. Sementara orang yang melakukan penistaan karena itu kelompoknya dia nggak melihat. Nah ini kan berbahaya gitu loh teh. Nah publik ini harus paham tentang bahwa cara mereka menilai misalnya menggunakan perasaan, gitu, bukan kelompoknya, ya nggak, bukan kemudian misalnya bagian daripada kelompoknya. dirinya gitu. Terus dengan entengnya atau mudahnya mereka melakukan penistaan agama, dan itu sangat menyesatkan teh. Sangat. Nah itu yang saya kira publik harus paham bahwa tolak ukurnya adalah proses hukum, bukan kekerasan. Bukan kekerasan, bukan karena perasaan juga. Bukan karena perasaan Bukan juga. karena juga Iya, katanya, iya. bukan juga karena berdasarkan imamnya. Iya. Bukan juga karena berdasarkan katakanlah desas-desus yang gak jelas ya Bib ya. Iya. Jadi pemirsa Cokro TV, demikian wawancara saya bersama Habib Mu'annas Al-Aidid, Ketua Tim Kuasa Hukum Bang Ade Armando. Dan tadi ditekankan di akhir wawancara bahwa kita sebagai masyarakat, sebagai warganet harus pintar-pintar ya menyerap informasi terkait soal isu-isu yang sangat sensitif, misalnya soal penistaan agama, karena tadi bilang harus bukan hanya sekedar perasaan, bukan karena kata siapa, tapi kita ini negara hukum, jadi semuanya harus berlandaskan pada hukum. Baik Bib Mu'annas, terima Ya, kasih terima ya kasih, Teh. untuk waktunya, dan pemirsa Cokro TV, semoga wawancara saya dan Bib Mu'annas bermanfaat buat pemirsa Cokro TV, dan kita akan ketemu lagi dalam wawancara selanjutnya. Salam, terima kasih.